Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya untuk belajar walaupun di sore hari seperti ini udah jam-jam ngantuk, harus tetap semangat, oke? Oke, Bu. Baik, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita barokah dan bermanfaat untuk kita semua maupun untuk orang lain. Baik, berdoa dimulai. Berdoa tak pernah rusak. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang perawatan rambut, perawatan kulit kepala dan rambut. Nah, yang paling spesifik hari ini kita akan mempelajari krim bat. Di sini ada yang pernah melakukan krim bat? Apakah ada yang sudah pernah melakukan krim bat? Ada, Ibu. Ada. Oh iya, bagaimana rasanya krim bat? Nyaman, Ringan di kepala, terus wangi ya pasti. Ya. Baik, menurut kamu apa manfaat krim bat untuk rambut? Merilekskan kepala, Ibu. Iya, benar banget, relaksasi ya yang utama itu untuk perawatan rambut. Merelaksasi, menguatkan akar rambut sehingga rambut tidak akan mudah rontok. Setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian mampu menganalisis jenis kulit kepala dan rambut pada diri kalian sendiri maupun pada klien. Selanjutnya, Ibu berharap kalian mampu menggunakan peralatan serta melakukan pencucian, pengurutan, pengolesan krim pada kulit kepala dan rambut sesuai dengan prosedur yang telah ada. Selanjutnya, Ibu berharap kalian mampu melakukan perawatan kulit kepala dan rambut dengan baik dan benar. Baik anak-anak, krim bat adalah perawatan yang digunakan untuk menyehatkan rambut menggunakan krim khusus yang mengandung nutrisi untuk menyehatkan kulit kepala dan rambut kita. Krim bat memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama memberi nutrisi pada rambut, melancar peredaran darah, merelaksasikan kulit kepala dan rambut, menyuburkan rambut, dan mencegah kerontokan pada rambut. Nah, sebelum kita melakukan krim bat, kita sebagai beautician atau terapis harus mengetahui dan harus bisa menganalisis kulit kepala dan jenis rambut yang dimiliki oleh klien terlebih dahulu ya. Yang pertama, rambut kering. Rambut kering itu cocok menggunakan krim alpukat yang berfungsi untuk melembabkan kulit kepala dan rambut. Selanjutnya, untuk rambut rontok, kita bisa menggunakan krim yang berbahan dari ginseng karena ginseng dapat menguatkan rambut dan menyuburkan rambut. Sedangkan rambut yang tipis, terus warnanya kusam, kita bisa menggunakan krim lidah buaya. Jadi kita harus bisa menganalisa dan menentukan kosmetika apa yang tepat untuk kita melakukan krim bat tersebut. Baik, anak-anak, krim bat itu tidak asal memijat ya. Kalau asal memijat kita berharapnya relaksasi, berharap tenang, damai. Tapi kalau kita asal mijit yang ada kita tambah pusing, terus rambut malah kusut di tangan, beruel-beruel malah kejambak-jambak dan malah pusing nanti jadinya. Jadi pemijatan pada saat kita melakukan krim bat itu harus memiliki irama dan harus merotasi. Jadi rotasinya tuh berirama ya teman-teman. Dan pemijatannya tidak hanya pada kulit kepala atau pada kepala saja, namun pada bagian bahu juga. Baik, sekarang Ibu akan mendemonstrasikan kepada kalian bagaimana sih cara-cara kita melakukan krim bat dengan baik dan benar. Ayo anak-anak, sebelum kita melakukan krim bat, seperti minggu kemarin kita sudah belajar tentang pencucian rambut. Jadi sebelum krim bat, rambut model sudah dicuci dan dalam keadaan basah, kita akan mengaplikasikan krim untuk krim bat. Setelah itu dipijat. Nah, bagaimana sih pengaplikasiannya? Ayo ke sini. Baik, karena ini manekinnya rontok ya rambutnya dan kering, jadi Ibu menggunakan krim alpukat. Jadi kita aplikasikan di sini, di kulit kepala, benar-benar di kulit kepala, ditarik seperti ini. Nah, partingnya bagaimana? Bebas ya anak-anak, partingnya diaplikasikan. Setelah itu kita pijat. Nah, tangannya itu gini.
harus sikunya membuka, keleknya membuka, harus kita pijat. Rotasi. Kalau ke bawah itu kita tekan, ke atas tekanannya dikurangi. Seperti itu ya. Nah, pastikan rambutnya tidak ngubel-ngubel, tidak ruwet di tangan kita. Jadi seperti ini. Nah, lalu waktu sampai puncak itu sedikit dijambak. Itu akan enak banget. Bukan jambak menyakiti, tapi jambak untuk relaksasi ya teman-teman. Jadi rotasi, tekanan, kurangi tekanan, tekanan, kurangi tekanan, jambak. Seperti itu sampai ke seluruh rambut. Ke seluruh rambut dan seluruh kulit kepala. Jadi wangi, rileks, udah enak banget. Terus yang paling penting, tangan kita yang bagian sini itu harus napak ke kepala klien. Soalnya kalau kita tidak napak itu pijatannya rasanya nggak enak, cuma rasa diceluk-celuk gitu. Jadi gini ya, tekan, kurangi, tekan, kurangi, tekan, kurangi, jadi berirama, oke? Terus dijambak seperti itu. Berapa lama sih kita melakukan pemijatan? Nah, kita melakukan pemijatan saat krimbat sekitar 15 hingga 30 menitan ya anak-anak. Setelah kita melakukan pemijatan, kita diamkan hingga 10 hingga 15 menit, kemudian kita cuci rambut. Nah, cucinya itu hanya sampo saja atau dengan kondisioner sih Ibu. Nah, cucinya kita menggunakan sampo dan kondisioner karena sudah ke cuci kedua. Setelah itu, setelah melakukan pencucian, kita pakaikan hair tonic, dipijat lagi. Jadi kita fokuskan untuk ke pemijatannya kalau krimbat itu. Nah, kemudian rambut dikeringkan menggunakan hair dryer, lalu kita styling blow dasar. Baik, Ibu sekarang akan membagi kalian menjadi 3 kelompok besar. Oke, yaitu ya per kelompok. Setiap kelompoknya akan menjelaskan tentang yang pertama, krimbat untuk rambut kering, yang kedua krimbat untuk rambut yang kusam dan tipis, yang ketiga krimbat untuk rambut yang rontok. Nah, kalian akan mendiskusikan itu selama 5 menit, kemudian melakukan praktik secara langsung dengan satu model di tiap kelompok, satu model dari teman tiap kelompok. Kemudian kalian akan mendiskusikan kondisi rambut, jenis krim apa yang akan digunakan, dan fungsi krim tersebut tuh apa sih. Selanjutnya kalian akan membuat laporan. Nah, laporannya itu akan kalian presentasikan untuk tugas minggu depan ya, pertemuan ke selanjutnya. Baik, untuk tugas kedua ada 2 tugas ya. Kalian harus semangat biar tambah bisa mengkrimbat-krimbat, pijet-pijet yang mantap, yang dinanti-nantikan klien. Jadi kalian jadi terapis yang jos. Itu tugas kedua, yaitu tugas studi kasus. Ini tugas yang paling ditunggu-tunggu para siswa-siswa karena ini kayak kita berasa terjun ke lapangan langsung. Yaitu soalnya Ibu diktekan, kalian catat ya anak-anak. Seorang pelanggan datang ke salon dengan kondisi rambut yang kering, kusam, dan sedikit rontok karena sering menggunakan catokan dan hair dryer. Nah, pertanyaannya yang pertama, bagaimana kondisi rambut pelanggan tersebut? Yang kedua, jenis krim apa yang cocok untuk digunakan saat melakukan krimbat? Yang ketiga, jelaskan langkah-langkah dan lakukanlah praktikum mandiri bagaimana krimbat tersebut. Nomor 4, mengapa pemijatan penting dilakukan saat melakukan krimbat? Baik, tugas ini dikerjakan secara mandiri dan akan dikumpulkan juga minggu depan. Jadi anak-anak, minggu depan kita ada 2 tugas yang perlu dikumpulkan ya. Yang pertama tugas kelompok, yang kedua tugas individu. Jadi waktu mengumpulkan di minggu depan kita sekalian evaluasi kalian susahnya di mana, kalian sulitnya di mana, nanti Ibu akan membantu. Baik anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang pengertian krimbat. Krimbat adalah perawatan rambut yang menggunakan krim dan pemijatan untuk menutrisi rambut dan menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut.
Jenis krim itu sendiri juga disesuaikan dengan jenis kulit kepala dan rambut klien. Jadi kita sebelum melakukan creambath, kita menganalisa terlebih dahulu. Jangan sampai kita memberikan krim yang salah karena itu akan fatal dan tidak ada gunanya. Selanjutnya, untuk langkah-langkah kerja kita lakukan secara sistematis sesuai dengan urutannya, yaitu yang pertama tadi mencuci rambut, yang kedua kita langsung memberikan krim kepada rambut, kulit kepala, kemudian melakukan pemijatan pada seluruh kulit kepala. Selanjutnya didiamkan dengan 15 menit, lanjut di sampo, kondisioner, dikeringkan, lalu di styling. Yaitu stylingnya kita di sini menggunakan styling blow. Selanjutnya, creambath juga dapat menggunakan bahan tradisional alami yang bermanfaat untuk perawatan rambut seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu ginseng, krim ginseng untuk rambut rontok, krim lidah buaya untuk rambut yang kusam dan tipis, kemudian krim alpukat untuk rambut yang kering. Baik anak-anak, jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan dan dikerjakan dengan baik.